Baik, kami mewakili Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Perapatan akan memberikan informasi terkait informasi pernikahan saudari Runa Maya dengan Maxim yang konon kabarnya akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Namun sampai saat ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Mampang Perapatan belum menerima permohonan pelaksanaan pernikahan atau kehendak nikah ya yang diajukan oleh yang bersangkutan ataupun yang mewakili. Termasuk pula kami belum menerima permohonan rekomendasi pernikahan, yang mana rekomendasi pernikahan itu yang dijadikan dasar untuk pernikahan yang berada di luar domisili yang tercatat di KTP yang bersangkutan. Jadi sejauh ini belum ada pengajuan untuk ini ya Pak? Belum ada. Kami pastikan belum ada pengajuan dari yang bersangkutan ataupun yang mewakili untuk permohonan pengajuan pelaksanaan pernikahan maupun rekomendasi pernikahan ke tempat lain. Tapi ada kewajiban nggak sih Bang, kalau dia nanti nikah di tempat yang saya di Bali? Untuk masalah pernikahan, jika dilakukan sesuai dengan KTP yang bersangkutan itu tidak perlu membuat rekomendasi pernikahan. Cukup dilakukan saja pendaftaran di Kantor Urusan Agama tempat domisili atau yang tercatat di KTP yang bersangkutan. Namun, jika pelaksanaan pernikahan itu dilaksanakan di luar wilayah kecamatan KUA yang tertera di KTP yang bersangkutan, maka diperlukan untuk pembuatan rekomendasi pernikahan atau numpang nikah di tempat KUA tujuan akan dilaksanakan pernikahan tersebut. Tapi kalau KTP-nya dari pihak lakinya tinggal bisa? Ya, jika KTP dari saudari Runa Maya itu adalah KTP Bali dan akan dilaksanakan pernikahan itu di Bali, berarti Mbak Runa Maya tidak perlu membuat rekomendasi nikah, langsung daftar ke KUA Balinya saja sana tempat pernikahannya. Nah, sedangkan informasinya calon suaminya ini, Mas Maxim ini kan adalah warga dari wilayah Kecamatan Mampang Perapatan. Berarti jika nanti pelaksanaan pernikahan itu akan dilaksanakan di Bali, maka Mas Maxim ini harus membuat surat numpang nikah atau rekomendasi nikah yang akan diarahkan nanti diteruskan ke KUA tempat pelaksanaan pernikahan tersebut. Gitu. Berarti harus prosedurnya memang harus untuk bikin pilihannya di sini dulu ya Pak? Iya, nanti untuk masalah lebih lanjut pemastian yang bersangkutan itu tinggal di wilayah mana, ya kan? Untuk pembuatan rekomendasi atau permohonan nikah itu ada yang namanya PM1. PM1 itu nanti diberikan oleh pihak kelurahan untuk menyatakan bahwasanya yang bersangkutan menginginkan terjadinya sebuah proses pernikahan yang diajukan ke KUA. Dan itu nanti dilampiri dengan N1, N2, N4 yang merupakan data pribadi dari yang bersangkutan. Dan itu dikeluarkan oleh kantor kelurahan tempat domisili atau wilayah yang tertera di KTP yang bersangkutan sebagai dasar informasi data yang akan diteruskan ke KUA, yang selanjutnya nanti akan dicatatkan di SIMKA, baik berupa pendaftaran pernikahan ataupun permohonan untuk pembuatan rekomendasi pernikahan. Untuk jangka waktu Pak dari pendaftaran itu untuk melangsungkan pernikahan itu biasanya berapa lama sih? Oke, untuk pendaftaran sampai ke hari H pernikahan itu adalah 10 hari kerja. 10 hari kerja. 10 hari kerja itu ya dihitung dari mulai data itu dimasukkan ke dalam SIMKA. Nah, berarti dia sudah terdaftar di KUA kalau sudah masuk ke dalam SIMKA. Andai kata itu belum, itu dihitung nanti 10 hari sebelum pernikahan, atau jikalau yang bersangkutan mau untuk melaksanakan kurang daripada 10 hari pernikahan, nah yang bersangkutan itu harus menghubungi pihak kecamatan untuk mendapatkan dispensasi dari pihak kecamatan pelaksanaannya. Informasinya kan sekitar awal-awal di bulan April ya. Dilangsungkannya gitu. Jadi memang harus 10 hari sebelumnya ya Pak? Iya. Berarti kalau estimasi ya, berdasarkan informasi yang Bapak sampaikan itu adalah tanggal 7. Tanggal 7 ya. Berarti kalau kita hitung mundur aja itu mungkin tanggal 23 April adalah batas untuk pendaftaran yang bersangkutan untuk
mendaftarkan pernikahan itu di KUA-nya. Gitu. Nah, berarti kalau estimasi tanggalnya itu adalah tanggal 21, 22 ini adalah tanggal terakhir untuk pembuatan rekomendasi. Ya, berarti nanti kita coba tunggu lagi gitu kan, apa istilahnya, jika yang bersangkutan memang benar akan melaksanakan proses pernikahan itu di tanggal 7, berarti kita bisa mengestimasikan tanggal-tanggal yang tadi telah disebutkan untuk pendaftaran atau permohonan surat rekomendasi ke KUA tempat tujuan pernikahan mereka. Tapi ini bisa diwakilkan ya? Diwakilkan bisa. Misalnya mereka meminta kepada orang yang mereka percayai, ya kan, dengan membuat surat kuasa. Nah, mereka mewakilkan untuk mendaftarkan atau meminta pembuatan surat rekomendasi nikah. Tapi tetap dari keluarganya atau pihak lain nggak Bisa bisa? aja, siapapun bisa. Yang penting ada surat kuasa dari yang bersangkutan bahwasanya pendaftaran ini dilakukan oleh orang-orang yang mereka tunjuk sebagai perwakilan daripada mereka. Seandainya kalau dia tidak daftar, itu ada maksudnya ada kesahan atas. Kalau tidak daftar atau tidak meminta surat rekomendasi pernikahan itu tidak akan pernah tercatatkan di KUA. Karena dasar untuk mencatatkan permohonan pernikahan itu adalah salah satunya adalah rekomendasi pernikahan mereka sendiri yang dibuatkan oleh KUA langsung berdasarkan input surat atau data yang dikeluarkan oleh kelurahan setempat.